Oke, selamat pagi teman-teman ya. Semoga sehat selalu. Hari ini mata kuliahnya adalah apa? Mata pelajarannya adalah komunikasi dalam keadaan darurat. Jadi kemarin karena kita sudah belajar tentang PAK, sudah belajar tentang eh, apa namanya kecelakaan kerja, sudah belajar tentang unsafe action, unsafe condition, sudah belajar tentang kebakaran. Nah, ini adalah materi yang saya bilang bisa merangkum semuanya. Jadi dalam K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, di mana semua yang terjadi itu mau baik walaupun kecelakaan kerja, kemudian unsafe action, unsafe condition, kecelakaan apa penyakit akibat kerja, kebakaran dan macam-macamnya itu merupakan komunikasi atau merupakan kondisi darurat yang harus dikomunikasikan secara baik ketika hal tersebut terjadi. Kenapa? Karena sebenarnya hal tersebut itu tidak dikehendaki oleh perusahaan atau tidak dikehendaki oleh manajemen. Namun hal tersebut terkadang akan terjadi di tempat kerja kita jika memang tidak dilakukan penanggulangan ketiga yang secara baik. Nah, dalam komunikasi darurat atau dalam keadaan darurat diperlukan komunikasi yang efektif dan efisien, di mana ketika kondisi darurat yang terjadi adalah kepanikan atau apa ya, kebingungan orang-orang yang ada di perusahaan. Walaupun ya teman-teman, sebelum kita masuk ke kerja itu kan biasanya ada safety induction atau ada pembukaan lah kondisi bahaya di lingkungan kerja itu seperti apa, nanti bekerjanya seperti apa, kemudian bagaimana nanti ketika bekerja ini kondisi aman atau tidak, itu sebenarnya sudah disampaikan. Dan juga biasanya ketika mendengar alarm pun sudah disampaikan, jangan panik, harus jalan pelan-pelan atau jalan diarahkan oleh petugas yang ada di sana ketika kondisi darurat berlangsung. Namun kenapa ini perlu dibahas? Karena komunikasi darurat itu merupakan cara menyampaikan informasi ya, atau bagaimana nanti kita ketika kondisi darurat cara menyampaikan informasi yang secara cepat dan tidak menimbulkan kepanikan itu bagaimana. Cara tidak menimbulkan kepanikan seperti bagaimana ya, dengan terkoordinasi dari satu bagian ke bagian lain. Seperti yang saya terangkan di pertemuan lalu bahwa ada kelas-kelas kebakaran, ada juga apa namanya sertifikasi untuk orang-orangnya yang menangani kebakaran. Nah, itu juga merupakan langkah dari menyusun atau mengkoordinasikan kondisi darurat. Ya, seperti itu. Contohnya kalau pelatihan kebakaran kelas D itu untuk benda padat. Ya, cuma pakai apar saja. Kemudian naik ke kelas C, dan kelas A sampai ke kelas A. Kelas A itu spesialis untuk ahli K3 kebakaran. Seperti itu. Nah, dalam kondisi darurat teman-teman yang perlu diperhatikan yaitu cara komunikasinya. Untuk apa? Yang pertama untuk menyelamatkan jiwa atau penyelamatan manusia atau pekerja yang ada di tempat kerja. Di mana penyelamatan manusia atau pekerja itu merupakan apa? Merupakan prioritas utama bagi perusahaan yang ada. Karena apa? Ketika sudah melibatkan korban jiwa atau sudah melibatkan manusia, itu nanti akan dinilai tidak hanya dari internal namun dari eksternal juga bisa. Contohnya apa? Ketika terjadi mungkin di suatu tempat kerja itu terjadi ledakan atau kebakaran gitu, yang paling diprioritaskan utama apa? Menyelamatkan jiwa atau menyelamatkan pekerja. Dimana kalau tidak mungkin ya di tempat kerja itu ada satu orang yang tertinggal ataupun korban, maka kasus tersebut bukan hanya kasus internal namun sudah menjadi kasus eksternal. Contohnya kepolisian akan ikut masuk, kemudian kalau kebakaran berarti pemadam kebakaran juga ikut masuk untuk rescue ya. Jadi karena terkadang itu kita bekerja sama dengan dinas pemadam setempat, maka dinas pemadam juga ikut masuk. Namun biasanya ketika suatu perusahaan sudah memiliki tim
tim tanggap darurat sendiri, ya, tim TGD namanya, tanggap darurat. Nah, itu biasanya orang dari eksternal itu tidak diperbolehkan masuk dulu ketika terjadi kebakaran. Karena apa? Karena bayangannya di tempat kerja tersebut itu banyak sekali mungkin puing-puing atau tempat-tempat yang tidak boleh dilewati. Nah, karena pemadam kebakaran ini yang dari eksternal ini tidak familiar dengan tempat tersebut, ditakutkan menjadi korban jiwa tambahan. Seperti itu ya. Jadi kalau ada mungkin perusahaan terbakar kemudian damkarnya disuruh di luar dulu, lah itu bukan masalah ini ya, oh nanti rahasia pabrik terbongkar dan lain-lain, bukan seperti itu ya. Itu adalah langkah di mana menyelamatkan orang yang lebih banyak lagi. Karena apa? Karena dianggapnya orang dari luar atau eksternal itu tidak familiar dengan tempat tersebut. Nanti salah langkah malah menjadi korban jiwa tambahan karena mereka sudah mempunyai namanya tim TGD atau tim tanggap darurat. Tim tanggap darurat ini memang fungsinya ketika terjadi keadaan darurat ya, yang pertama adalah menyelamatkan jiwa ya, mencegah kepanikan ya, agar tidak panik. Berarti orang-orangnya harus terkoordinasi ya. Siapa saja ya, mencegah kepanikan berarti ini kan ada timnya, ada tim evakuasi namanya ya, ada tim P3K, ada tim nanti pemadam dan lain sebagainya yang mungkin dibutuhkan oleh perusahaan. Seperti itu. Jadi mencegah kepanikan itu bukan hanya langkah kecil ya teman-teman. Jadi harus terkoordinasi. Namanya terkoordinasi di sini harus punya tim-tim ini. Ya, contohnya kalau tim evakuasi berarti harus paling tidak pelatihan evakuasi atau pelatihan pengarahan evakuasi, bagaimana caranya. Bukan nanti dia malah membuat panik, teriak-teriak saja seperti itu. Kemudian ada tim P3K di mana dia yang bagian mengobati. Dan juga ini harus sertifikasi ya teman-teman semuanya. Paling tidak harus ada pelatihan tahunan yang dilakukan oleh perusahaan dan melihat kompetensi dari masing-masing bidang ini. Ya. Kalau tim pemadam tentunya harus punya sertifikat pemadam. Tim P3K tentunya harus punya sertifikat P3K. Tim evakuasi pun sebenarnya juga harus ada sertifikatnya. Karena apa? Karena dia mengevakuasi yang sebegitu banyak orangnya ya, dan tidak boleh menimbulkan kepanikan ini. Jadi ketika terjadi kondisi darurat yang harus mungkin kita lakukan ya bersama, yaitu pertama jangan panik. Jangan panik itu dengan bagaimana? Cara mudahnya adalah teman-teman atau saya atau kita semua jangan sampai kita berlari ya teman-teman ketika kondisi darurat. Lupa kalau nggak berlari bagaimana Pak? Nanti kalau terkena kebakaran bagaimana? Ya. Mungkin dalam kondisi yang benar-benar urgent boleh teman-teman lari. Tetapi setelah keluar dari tempat tersebut, teman-teman dianjurkan untuk jalan cepat, bukan berlari. Karena apa? Ketika kita berlari nanti takutnya tersandung, nanti takutnya terkena obstacle lainnya, nanti terpleset dan lain-lain. Itu akan menyebabkan nanti korban jiwa. Ya. Nah, itu biasanya ya, karena berlari ya akhirnya menimbulkan kepanikan massa, tidak hanya kepanikan 1-2 orang. Nah, seperti itu. Makanya di perusahaan teman-teman, kalau teman-teman lari-larian pasti akan ditegur oleh tim security atau tim HSE. Dianggapnya apa ketika lari-larian? Ada kondisi darurat seperti itu. Jadi kenapa di perusahaan itu tidak boleh lari-lari ya? Karena untuk mencegah kepanikan ini. Jadi yang harus dilakukan ketika kondisi darurat memang terjadi adalah jalan cepat ya. Jalan cepat menghindarkan dari terpleset tadi karena konsentrasinya lebih tinggi. Kemudian menghindarkan dari kesandung mungkin ya, seperti itu. Kemudian setelah menyelamatkan jiwa dan mencegah kepanikan, komunikasi darurat tentunya mengarahkan evakuasi ke tempat yang aman. Maksudnya bagaimana? Nah, di tiap-tiap tempat kerja itu ada yang namanya assembly point. Ya,
saya singkat menjadi AP, yaitu assembly point, yang biasanya bentuknya itu kotak ya teman-teman. Terus kemudian ada gambar orang berkumpul, ya ini orang nanti badannya ya seperti itu. Jadi ada namanya assembly point atau tempat titik kumpul di mana nanti semuanya yang ada di perusahaan itu harus berkumpul di sana ketika terjadi keadaan darurat. Ya. Ketika terjadi keadaan darurat, tentunya kita menuju titik kumpul atau assembly point. Namun yang harus kita lebih waspadai adalah arah, teman-teman. Arah evakuasi. Kenapa? Karena arah evakuasi menentukan kecepatan ya kita yang berada di tempat kerja itu untuk mengarah ke assembly point ini. Ya. Dengan arah yang baik dan efektif, ada petunjuk arah baik ke kanan maupun ke kiri ya, itu akan mengarahkan kita lebih cepat untuk ke assembly point atau titik kumpul tempat aman yang ada di perusahaan. Ya, jangan sampai nanti harusnya kita keluar malah masuk ke dalam bangunan. Karena apa? Karena tempat kerjanya mungkin luas 1-3 hektar gitu ya. Nah, nanti akan teman-teman mengalami di mana nanti kalau teman-teman sudah bekerja di perusahaan multinasional yang ekspor dan lain-lain, nanti akan mengalami ternyata tempat kerjanya luas banget ya, bisa sampai 10 hektar mungkin seperti itu. Nah kemudian karena komunikasi darurat ini harus dilakukan dengan cepat dan jelas ya, ini cepat dan jelas, maka tim tanggap darurat tersebut harus bisa mengendalikan situasi. Mengendalikan situasi itu seperti apa ya? Contohnya ketika terjadi kondisi darurat ternyata di sana ada korban. Ya. Itu harus mengendalikan situasi. Jangan sampai yang di luar tim TGD ini ya ikut merescue. Ya. Memang kewajiban kita ketika ada teman kita yang mungkin terjatuh atau tersandung itu menolong. Namun ketika terjadi mungkin korbannya ini sudah pingsan ya teman-teman. Sudah pingsan, apa yang harus dilakukan? Memanggil tim TGD ya. Karena apa? Karena mereka sudah dilatih dan juga sudah terlatih untuk melakukan evakuasi. Jadi kalau pingsan nanti harus seperti apa? Apakah bawa tandu? Apakah nanti digendong? Itu mereka sudah terlatih semua untuk itu ya. Karena ketika kita memindahkan korban, baik korban pingsan selamat maupun korban mungkin patah tulang dan lain-lain ya, itu ada tekniknya masing-masing, di mana tekniknya untuk pengendalian situasi ini atau teknik untuk evakuasi ya itu tidak mudah ya teman-teman. Ada beberapa yang harus dihindari, ada yang beberapa harus dilakukan. Jadi mengendalikan situasi ini tidak hanya mengendalikan ketika terjadi kepanikan saja, tapi juga ketika ada korban itu harus bagaimana, seperti itu. Jadi nanti teman-teman ya, mulai dari sini sudah tahu ya, ketika kondisi darurat prioritasnya pertama apa? Menyelamatkan jiwa atau mengevakuasi diri. Ya. Jadi kalau terjadi kondisi darurat, yang harus teman-teman lakukan pertama adalah menyelamatkan jiwa. Lupa, tapi ada teman saya mungkin tertinggal dan lain-lain. Ketika teman-teman mungkin mengalami nanti di kondisi darurat ya, jangan sampai ya ketika nanti mungkin ada OB yang belum keluar Pak, itu harus dilaporkan ke tim tanggap darurat. Bukan langsung menolong sendiri ya boleh menolong sendiri, namun harus menyadari apakah kita ada kompetensi di sana atau tidak. Ya, yang ditakutkan itu tidak ada kompetensi. Ya, bahkan saya sering lihat di mana para security itu ya, yang badannya gede-gede itu ya, ketika mengevakuasi orang mungkin kecelakaan di depan pabrik gitu ya,
terus beliaunya menolong, ya niatnya baik menolong, terus kemudian didudukkan gitu. Ketika beliaunya lihat darah, ternyata beliaunya tambah pusing, ya pusing ya, terus akhirnya malah menjadi korban tambahan, beliaunya menjadi pingsan ya. Itu sering terjadi karena setelah saya wawancara, ternyata beliaunya ini takut darah seperti itu. Jadi ada beberapa rekan-rekan kita itu yang tidak berani untuk lihat darah, terutama darahnya yang banyak ya. Padahal pembuluh darah kita kan banyak, ada tempat-tempat di mana kita itu bisa berdarah secara banyak seperti itu. Walaupun nanti lukanya kecil ya teman-teman. Ya, contohnya kayak di pergelangan, bukan di pergelangan, di lengan tangan, kemudian di paha, itu pasti darahnya banyak walaupun lukanya kecil. Makanya tim tanggap darurat harus bisa mengendalikan situasi. Jangan malah ikut panik seperti itu. Dari tim tanggap darurat harus cepat, jelas, dan tegas. Harus ada ketegasan. Nah, ketika biasanya jelas itu seperti apa? Jelas itu biasanya menggunakan simbol-simbol suara, simbol-simbol gerakan ya. Karena untuk memperjelas itu, contohnya ketika kondisi darurat kebakaran, suatu perusahaan mengadakan belnya 3 kali mungkin. Oh, itu kondisi darurat. Kemudian kalau gempa bumi, ya itu mungkin 5 kali seperti itu. Nah, makanya itu harus jelas disosialisasikan ketika sebelum masuk ke tempat kerja. Ya. Jadi tim tanggap darurat itu penting bagi perusahaan. Jangan sampai nanti suatu perusahaan tidak mempunyai tim tanggap darurat. Ya. Ketika terjadi kondisi yang tidak diinginkan, apa yang terjadi? Ya, akhirnya menimbulkan kepanikan kalau tidak punya tim tanggap darurat. Tidak ada yang mengarahkan evakuasi, tidak ada yang mengarahkan menolong korban, tidak ada yang mengarahkan nanti bagaimana setelah evakuasi ya. Seperti itu. Makanya komunikasi darurat itu penting dengan membentuk tim tanggap darurat di setiap perusahaan. Ya, ini merupakan karakteristiknya ya, dalam komunikasi keadaan darurat itu harus singkat dan instruktif. Jadi memberikan instruksi ya di sini. Baik ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Itu harus jelas dan singkat karena kondisinya kondisi darurat. Kemudian tidak boleh ada double komando atau tidak boleh ada 2 atau 3 kepala ya. Cuma 1 komando. Berarti hanya 1 orang yang mengkomandoi, yaitu siapa? Ketua tim tanggap darurat ya. Kemudian tidak banyak sumber. Ini maksudnya 1 komando ini berarti hanya 1 orang yang mengkomandoi. Oh, kita harus ke assembly point A, berarti semuanya harus diarahkan ke A. Kita harus ke assembly point yang B, berarti kita harus diarahkan ke B. Karena apa? Di suatu perusahaan besar itu tidak hanya 1 assembly point. Ya, mungkin kalau di kampus kita hanya 1 ya di depan seperti itu. Ya, cuma 1 itu aja. Namun kalau perusahaan besar biasanya ada beberapa assembly point yang digunakan. Ya, sebelum ke assembly point yang utama. Nah, biasanya tempat aman tersebut sudah dirancang oleh pihak manajemen, pihak K3 untuk berkumpul dahulu sebelum kita ke assembly point yang besar atau utama. Kemudian menggunakan media yang sudah disepakati. Media ini biasanya alarm ini tadi yang suara-suara HT ya. Ini suara juga. Alarm ini biasanya alarm push button. Jadi kalau ada kondisi darurat, kebakaran mungkin ya biasanya pakai push button namanya. Yang merah-merah itu dipencet. Nanti akan bunyi. Nah, kenapa tidak menggunakan handphone di sini teman-teman? Karena ketika kondisi darurat itu perlukan komunikasi yang cepat. Ya. Kalau masih WA-an, masih ini ya telat ya. Jadi tidak boleh pakai handphone, harus ada HT paling tidak kalau kondisi darurat. Ataupun ya boleh pakai handphone tapi
menggunakan media yang sekiranya itu bisa dioperasikan oleh banyak orang. Mungkin kalau teman-teman ada ide, oh saya mau nih ketika satu perusahaan ini ketika ada kondisi darurat itu ada alarm khusus. Teman-teman bikin aplikasi di sana. Mirip kayak aplikasi yang di Jepang itu, ketika ada tsunami atau gempa bumi ya dia sudah ada early warningnya, dimana dia aplikasinya khusus ketika nanti terjadi itu langsung muncul notif ya, mungkin bunyi tet HP-nya ya seperti itu harus disepakati dulu ya. Ya karena untuk membuat itu kan susah, yang paling gampang kan pakai HT. Ketika HT semuanya sudah nyambung, namun yang perlu di garis bawahi di sini, ketika sudah disepakati pakai satu alat berarti tidak boleh menggunakan media lain. Jangan sampai bingung double-double ya. HT ini kan untuk komunikasi, alarm untuk visual maupun pendengarannya. Karena apa? Ketika nanti pakai, mungkin ada yang pakai WA, ada yang pakai Line, ada yang pakai chat lainnya, Facebook dan macam-macamnya, akhirnya menjadi apa? Multitafsir. Nah, ketika multitafsir terjadi, apa yang terjadi? Bingung. Ketika sudah bingung ya, padahal sudah waktunya evakuasi, ya, akhirnya kan evakuasinya memendek atau bahayanya semakin besar. Akhirnya apa? Terjadi kepanikan. Seperti itu. Makanya ketika kondisi darurat harus menggunakan karakteristik yang singkat dan instruktif. Ya. Menuju mana? Ya, singkat saja, tidak usah panjang-panjang. Dan menggunakan media satu saja, media komunikasinya. HT boleh, HP boleh, tapi harus mungkin ada aplikasi khusus ya untuk itu. Seperti itu. Untuk menghilangkan, tidak menimbulkan multi tafsirnya. Nih. Jadi dalam kondisi darurat itu harus ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi. Ya. Yang pertama jelas, cepat, ya, disampaikan oleh penanggung jawab ya, yang bertanggung jawab. Contohnya tim tanggap darurat tadi, akurat ya, tidak asumsi ya. Ya. Kenapa? Ya, karena ketika itu menjadi asumsi, contohnya saya berasumsi di sana ada kecelakaan, berarti tidak jadi kecelakaan beneran. Ketika kita sudah mengevakuasi ternyata tidak ada kejadian apa-apa. Nah, itu yang menjadi berbahaya karena selain kondisi darurat, teman-teman juga harus ingat ya, operasional perusahaan itu ketika sudah berhenti atau dia tidak beroperasi mungkin sekian menit atau sekian jam, itu terjadi kerugian finansial yang luar biasa, teman-teman. Kerugian finansialnya ya cukup banyak ya ketika terjadi kondisi darurat. Ketika itu terjadi berarti informasinya juga harus akurat karena kita memberhentikan mesin produksi atau memberhentikan produksi untuk beberapa saat untuk melakukan evakuasi. Jadi informasinya harus akurat, jangan sampai informasinya tidak benar. Terus authority di sini disampaikan oleh penanggung jawab tim tanggap darurat. Kenapa harus authority-nya? Karena ya balik tadi, ketika terjadi kondisi darurat, ketika yang tidak berkepentingan ataupun tidak yang punya tanggung jawab melakukan evakuasi, ya, memberhentikan produksi, ya, maka penanggung jawab ini akan menanggung seluruh kerugian baik dari material maupun non material. Jadi tidak hanya yang ini nih memberhentikan produksi si A atau si HSE ya, nanti berarti kerugian sekian juta ditanggung HSE, bukan seperti itu. Penanggung jawab ini berarti dia sudah tahu ini benar-benar kondisi darurat, ini bukan kondisi darurat. Kenapa? Karena biasanya ada beberapa namanya false alarm ya. Contohnya apa? Ketika terjadi ketika suatu perusahaan itu punya fire alarm gitu ya, terus kemudian ada detektornya yang kotor, itu alarmnya bisa bekerja, namun dia kan false alarm bukan true alarm ya. Ketika false alarm terjadi ya, ini tugasnya penanggung jawab ini,
untuk memutuskan apakah kita harus evakuasi atau tidak. Makanya yang punya authority di sini ya itu harus segera cepat memutuskan, benarkah terjadi kebakaran ya, atau hanya false alarm saja. Ketika false alarm berarti ya nggak boleh evakuasi semua ya, karena biasanya di perusahaan-perusahaan yang berdebu ya, terus kemudian dia menggunakan smoke detector, biasanya debu tersebut masuk ke dalam alat itu, alat pendeteksi asap. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi namanya false alarm. Alarmnya bunyi padahal tidak apa-apain, dia cuma kotor saja. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada konsistensi, di mana semua bahasa yang digunakan oleh petugas tanggap darurat itu harus sama. Jadi tidak boleh berbeda-beda, teman-teman. Jadi ketika satu hanya bilang kanan, kiri, itu aja, berarti semuanya juga harus mengikuti. Tidak boleh membuat bahasa sendiri ya. Nanti malah berputar-putar dan menimbulkan kepanikan. Jadi ketika kondisi darurat terjadi, teman-teman ya, kita tidak boleh langsung evakuasi. Atau ketika alarm terjadi, takutnya apa? Takutnya false alarm. Atau gini deh, ketika alarm berbunyi, teman-teman harus segera memastikan bahwa itu benar-benar kondisi darurat. Yang harus dilakukan teman-teman apa? Langsung lari ke assembly point ya. Walaupun nantinya ya itu false alarm dan lain-lain ya, berarti harus dipastikan lagi penanggung jawabnya, karena penanggung jawabnya biasanya sudah ada di assembly point-nya. Seperti itu. Nah, tentunya dalam kondisi darurat itu ada beberapa hambatan dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah kepanikan karena terjadi kondisi darurat ya, panik, yang ada yang bingung mau ke kanan apa ke kiri ya. Kemudian kebisingan ya, itu alarmnya kan bunyi semuanya ya, akhirnya terjadi kebisingan, ada orang yang bingung. Kemudian bisa juga ketika terjadi kejadiannya ledakan ya, akhirnya menjadikan panik seperti itu ketika ada ledakan besar. Kemudian ada gangguan listrik ya, atau gangguan kelistrikan, di mana nanti ketika kondisi darurat terjadi ya, mungkin saja listrik itu tidak akan berfungsi atau listriknya mati. Contohnya apa? Ketika gempa bumi yang sangat besar, banjir dan macam-macamnya itu. Ketika gangguan listrik terjadi ya, apa yang terjadi? Kenapa menjadi hambatan? Karena biasanya lampu-lampunya tidak dilengkapi dengan lampu evakuasi atau lampu darurat. Akhirnya gelap semua. Ya, ketika sudah gelap semua, apa yang terjadi? Orang-orang tambah panik. Ya, tambah panik, kemudian tidak tahu mau evakuasi ke kanan atau ke kiri, tabrakan semua ya. Dari yang lorong A ke kanan, yang lorong B ke kiri, udah tabrakan semua di sana. Akhirnya menjadi hambatan di sana, karena kelistrikan itu penting untuk menyalakan penerangan. Makanya ketika suatu perusahaan itu sudah besar ya, ataupun perusahaan kecil juga tidak apa-apa, paling tidak lampunya harus dilengkapi lampu darurat. Untuk apa? Ketika terjadi untuk apa? Ya, ketika terjadi kondisi darurat, itu lampu tidak langsung mati, tapi menunjukkan jalan, paling tidak menunjukkan jalan ke arah evakuasi. Nah, terus kemudian tidak boleh banyak orang yang memberikan instruksi yang berbeda ya, hanya beberapa saja, tim tanggap darurat saja. Oh, saya mau Pak jadi tim tanggap darurat, tapi saya tidak ditunjuk ya, berarti teman-teman kalau seperti itu harus ikut evakuasi saja, tidak usah mengarahkan orang. Nanti kalau banyak instruksi berbeda, bingung, panikannya semakin besar. Bahasa teknis yang tidak dipahami ya, tentunya itu menjadi hambatan untuk komunikasi saat keadaan darurat. Jadi bahasanya harus singkat, tegas, dan instruksional tadi. Ini
sistem komando dan alur komunikasi ya. Itu biasanya kita mengacu kepada Incident Command System atau ICS yang dikembangkan oleh Federal Agency Management System yang dari luaran sana ya, luar negeri sana. Struktur sederhana pada komunikasi darurat ya, itu ada Incident Commander ya, ketika terjadi insiden ya, terlihat, kemudian diberitahuan ke tim evakuasi ya, kemudian pekerja untuk menuju ke titik kumpul. Jadi hanya ada satu sumber perintah untuk menghindari kebingungan. Siapa yang penanggung jawab tadi ya? Yang di sini ada penanggung jawab ini tadi. Ya ini authority-nya. Ke tim evakuasi, bekerja, kemudian bekerja ke titik kumpul. Jadi hanya satu saja yang wajib atau satu saja yang harus memberi perintah. Jangan sampai double-double perintah ya, nanti menimbulkan kebingungan. Ini komunikasi darurat ketiga ya. Ini keadaannya banyak. Ada bencana ya, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, apalagi tanah longsor, kemudian sekarang ini angin puting beliung ya, hujan deras dengan disertai angin kencang. Itu juga merupakan biasanya bencana alam maksudnya, ketika dia sudah ekstrim ya. Untung di Indonesia ini tidak ada ini ya, tornado atau sebagainya itu, makanya itu cukup berbahaya ya. Nah ini contoh instruksinya ya, tetap tenang, lindungi kepala, menjauh dari kaca, ikuti jalur evakuasi menuju titik kumpul ya. Jangan sekali-kali teman-teman ketika terjadi kondisi darurat menggunakan lift, karena jika nanti liftnya mati ya, atau listriknya mati ya, teman-teman akan terjebak di dalam lift. Jadi untuk kita semua, ketika terjadi kondisi darurat, prioritaskan tangga atau wajib lah pakai tangga, jangan sampai menggunakan lift. Pak, kalau saya dari lantai 12 ya gimana? Ya ikut jalur evakuasi ya, pakai tangga, namanya tangga darurat. Meskipun teman-teman nanti di di gedung yang tinggi ya, jangan sekali-kali gunakan lift. Ya, ini cuma bencana alam, nanti ada keadaan darurat kebakaran, keadaan darurat apalagi ya, keadaan darurat kebakaran, ledakan dan macam-macamnya itu. Jangan gunakan lift. Karena lift itu ya, ketika digunakan, apa yang terjadi? Ketika listriknya mati, ya terjebak di sana, kemudian tidak bisa keluar, malah menjadi korban tambahan. Jadi meskipun dari lantai yang cukup tinggi, harus ada namanya tangga evakuasi. Biasanya tangga evakuasi hanya bisa dibuka dari luar ya. Jadi kalau tangga evakuasi teman-teman, ketika teman-teman masuk ke jalur evakuasi atau kita semua masuk ke jalur evakuasi, itu jalan keluar itu hanya ada di bawah. Nah ketika nanti mungkin saya terjebak di dalam tangga evakuasi ya, itu tidak bisa. Kita contohnya dari lantai 12, wah capek nih, harus kita turun lantai 10 saja, tidak bisa, karena hanya bisa terbuka dari luar, bukan dari dalam. Jadi hanya bisa terbuka dari luar. Untuk apa? Untuk pintu evakuasi tadi ya. Biasanya pintu evakuasi itu pintu yang tahan panas dan tahan asap, jadi asap tidak bisa masuk, seperti itu. Jangan gunakan jalur biasa juga ya. Ya mungkin kalau di suatu gedung ya zaman dulu ini yang sudah lama-lama itu tidak ada jalur evakuasi ya, khusus ya, itu ya sudah pakai itu. Tapi kalau gedung-gedung sekarang saya lihat sudah banyak yang menggunakan jalur evakuasi khusus. Jadi ada khusus sendiri ya. Di sana di jalur evakuasi itu sudah dilengkapi dengan lampu emergency, di mana dia akan nyala ketika kondisi darurat terjadi, seperti itu, atau ketika listrik tidak mengalir ya, seperti itu. Nah,
ketika kebakaran ya standar komunikasi darurat itu mengikuti NFPA. Nah, ini contoh komunikasi yang efektif, bisa dilihat ya, kebakaran di lantai 2 harus disebutkan spesifik tempatnya ya, mengarahkan instruksional, kemudian semuanya harus evakuasi melalui tanggap darurat. Hindari ya hanya teriak ini aja, api. Nah, apinya di mana? Ya, harus instruksional. Apinya di mana? Oh, di ruang lantai 2. Arsip. Karena apa? Perusahaan itu besar sekali kalau hanya teriak api tanpa instruksi atau tidak terarah, tidak jelas ya, menimbulkan kepanikan semuanya. Ya, dulu saya pernah bekerja di satu multinasional company ya multinasional memang, namun perusahaan ini perusahaan ini masih perusahaan keluarga. Saya pernah bekerja di situ ya, karena perusahaan keluarga ya bosnya itu ada di lantai 2, ada yang di lantai 1, ada yang di lantai 3. Kebetulan ya mungkin sebenarnya bosnya tidak memanggil kami ya. Namun di kantor itu, padahal yang kebakaran di rumahnya ya, dia hanya teriak kebakaran gitu. Ya, kita sebagai tim HSE ya, ketika itu masih induction ya, pas ngasih induction, apa yang terjadi? Kita langsung mencari titik apinya, langsung lari semuanya untuk evakuasi. Ternyata ya, yang kebakaran itu di mana? Di rumahnya bosnya, PLN-nya itu terbakar seperti itu. Jadi karena dia cuma teriaknya kebakarannya di mana ya tidak jelas ya. Yang tim HSE sudah bersiap untuk menyelamatkan semua orang ya, kita naik ya, katanya di lantai 12 kebakaran ya, kita naik pakai tangga ya, di lantai 12 sepi ya. Terus kemudian kita turun sampai lantai 1, kita tanya kok bisa terjadi kebakarannya di mana? Oh, ternyata tidak di kantor, hanya di rumah pribadi ya. Makanya ketika terjadi suatu keadaan darurat harus instruksional atau jelas ya, seperti itu. Nih, ketika kecelakaan kerja, terjepit, terpapar bahan kimia ya, yang pertama harus dihentikan mesinnya. Jadi sekarang ada namanya stop button. Jadi ketika mesin itu dipencet ya, itu semua mesin akan berhenti. Jadi harus dihentikan, namanya sumber bahayanya. Sumber bahayanya berarti ya mesin itu ya. Kemudian manggil medis, jika bisa ditolong dengan bantuan medis P3K kita, jika tidak harus segera untuk dievakuasi agar korban tidak tambah parah. Dan juga mengisolasi lokasi. Kenapa itu penting? Karena ketika terjadi keadaan darurat atau ketika terjadi suatu keadaan yang mungkin saja itu membahayakan jiwa ya, ketika tidak mengisolasi lokasi ya, orang sudah masuk ke sana semua, akhirnya barang bukti atau kita namanya incident investigation-nya tidak bisa baik karena sudah hilang bukti-buktinya ya, didatangi orang yang tadi ya. Ketika hilang, kita kesusahan sebagai HSE. Apa penyebab dari kecelakaan tersebut ya? Akhirnya tidak ketemu. Seperti itu. Karena sudah areanya sudah dimasuki banyak orang atau areanya sudah tidak lagi steril. Itu susah kita HSE untuk insiden investigasi. Karena setiap insiden harus dilakukan investigasi namanya, untuk mengetahui penyebab dasar dari kecelakaan itu ya. Contohnya ada suatu pekerja yang tertimpa gitu, penyebabnya apa? Oh, ternyata kerennya itu tidak pernah diuji. Oh, ternyata alat yang untuk mengangkat itu tidak pernah diganti selama 10 tahun. Oh, ternyata sebelum diangkat benda kerja ini terkena oli, akhirnya licin, jadi ketika diangkat terpleset seperti itu. Nah, itu harus dilakukan
pencegahan dengan cara mengamankan area, jangan ada yang mendekat. Karena kalau semakin banyak yang mendekat, apa yang terjadi teman-teman? Ya bukti-buktinya hilang, kita tidak bisa koreksi diri atau tidak bisa namanya tidak bisa melakukan perbaikan ke depannya. Karena jika tiga itu bukan mencari kambing hitam, tapi melakukan perbaikan apa yang harus diperbaiki. Seperti itu prinsip dari K3. Ini media komunikasinya ya, yang tadi kita bahas sedikit ya. Ada papan informasi, grup komunikasi internal jika aman digunakan. Karena apa? Ini saya tidak anjurkan ya, grup komunikasi internal untuk kondisi keadaan darurat ya, khusus kondisi keadaan darurat ini tidak saya anjurkan. Karena ketika memakai WA, memakai apapun itu ya, apa yang terjadi ya, gak ada sinyal ya, di sini tidak ada sinyal ya, ketika mungkin teman-teman ke Fitmil gitu ya, itu di bawah tidak ada sinyal, jadi tidak bisa. Papan informasi masih oke, rambu, jalur evakuasi wajib, kemudian ini pengeras suara ya wajib ada, biasanya perusahaan sudah ada, HT wajib, sirine khusus juga wajib ya. Hanya yang grup komunikasi internal saja ya, itu khusus lah, khusus dimana komunikasi internal mungkin hanya digunakan kepada manajemen. Manajemen itu maksudnya apa? Pimpinan perusahaan, kan tidak mungkin dia ke bawah tanah ya. Kalau kita staff itu kan inspeksinya sampai ke bawah tanah, kemana seperti itu. Makanya di sini ada pengecualian jika aman digunakan. Karena kebanyakan tidak aman digunakan. Karena dia ketika mau digunakan terkendala sinyal, terkendala jaringan, terkendala macam-macam. Ini yang paling mudah ya teman-teman, teknik komunikasi verbal saat kondisi darurat. Gunakan 3S, sebutan, situasi, dan solusinya. Nah, ini contohnya sebutan, di mana tim gudang ya, terjadi kebakaran kecil panel listrik. Situasinya itu ya berarti berada di gudang. Solusinya apa? Gunakan APAR. APARnya apa? Disebutkan sekalian, APAR CO atau APAR powder ya. Ketika di perusahaan kan pasti ada dua, karena ini panel listrik. Yang efisien itu pakai CO2 atau karbon dioksida untuk memadamkan listrik, seperti itu. Boleh nggak Pak pakai powder? Boleh, namun diprioritaskan menggunakan CO2. Karena apa? Karena powder itu biasanya karena bubuk kimia ya yang digunakan oleh powder itu biasanya ketika disemprotkan itu meninggalkan residu. Dan ketika residu tersebut tidak dibersihkan secara baik, maka akan menimbulkan karat di sana. Malah harus ganti seluruh panel ya. Seperti itu. Jadi ketika kondisi darurat harus ingat 3S ya teman-teman. Sebutan, situasi, dan solusi. Tuh. Pak, yang boleh mengoperasikan APAR siapa? Sebenarnya teman-teman ya, dalam perusahaan itu ada namanya pelatihan tahunan untuk kondisi darurat. Nah, dari pelatihan tahunan ini diharapkan seluruh orang yang ada di tempat kerja itu bisa mengoperasikan alat darurat. Contohnya APAR itu ya. Sebenarnya boleh digunakan untuk siapa saja yang ada di tempat kerja yang dekat dengan lokasi kejadian. Namun ada catatan penting di sini. Ketika orang tersebut belum pernah atau tidak berkompetensi untuk melakukan pemadaman kebakaran, maka yang langkah pertama adalah mengevakuasi diri. Bukan memadamkan, mengevakuasi diri. Karena apa? APAR itu berbeda-beda. Ada yang APAR CO, ada yang APAR powder, ada yang APAR air, ada yang APAR clean agent ya, itu macam-macam, dan penggunaannya itu juga berbeda-beda, tekniknya ya itu juga berbeda. Contohnya ketika terjadi kebakaran di panel listrik, tentunya tidak boleh disemprot dengan air. Kemudian ketika terjadi kebakaran di
apa namanya, panel tadi ya, disemprot dengan mungkin powder ya, maka akan menimbulkan maintenance yang lebih rumit atau lebih mahal. Atau biasanya kebakaran kertas disemprot dengan clean agent gitu ya, yang tidak menimbulkan bekas, residu maupun bahaya lainnya. Ya boleh padam, tapi apa? Tapi menimbulkan apa namanya, biaya yang tidak sedikit, karena satu botol clean agent itu ya bisa sampai 5 sampai 9 juta, teman-teman. Sedangkan apar powder hanya mungkin 600 sampai 700 ribu seperti itu. Jadi harus menggunakan media yang sesuai. Tidak boleh tidak boleh sembarang menggunakan, makanya harus terlatih dulu ya, untuk menggunakan itu. Jadi teman-teman sebenarnya tidak wajib, harus terlatih dulu. Ini saya contohkan ada apar ya, ini apar CO2. Kemudian di sini biasanya ada selang, ada nozzle-nya. Nah, nozzle-nya itu kan macam-macam, bisa dari karet, bisa dari besi ya. Saya kemarin yang pas di rumah sakit mana itu, yang di Solo itu, yang bagus K3-nya itu nozzle-nya ini pakai besi batangnya ini. Nah, akhirnya apa? Ketika orang yang belum pernah pelatihan memadamkan api menggunakan CO2 atau karbon dioksida ini, ketika memakai apar CO ini, apa yang terjadi? Ya ini dipegang, sisi sini dipegang, sisi selangnya atau sisi yang berbahaya ya, sisi sini dipegang. Apa yang terjadi? Tangannya lengket, teman-teman, karena saking dinginnya. Nah, namanya frostbite. Nah, ini kan CO keluar dari sini. Yang harusnya dipegang adalah handle-nya ini atau nozzle-nya ini. Ternyata yang dipegang adalah apa? Adalah selangnya ini yang terbuat dari besi ini, bukan selang pipa dia lebih tepatnya. Akhirnya apa? Dia frostbite di situ, tangannya lengket di situ karena saking dinginnya merusak lapisan luar dari kulit. Kalau lebih parah dia bisa frostbite ya, seperti yang kemarin saya tampilkan yang tangannya sampai hitam-hitam itu. Makanya apar itu tidak boleh digunakan oleh sembarang orang ya, harus orang-orang yang sudah melalui pelatihan ya. Contohnya di ruangan kecil gitu, tertutup ya. Terus kemudian teman-teman terjadi kebakaran menggunakan CO. Nah, CO padahal ini ya karbon dioksida ya, akhirnya tidak bisa bernafas, malahan itu malah nambah bahaya baru. Begitu. Makanya setiap kebakaran atau setiap terjadi kondisi darurat itu tidak boleh setiap orang itu, mungkin berperan boleh ketika sudah melakukan pelatihan dan berkompetensi, tapi tidak dianjurkan. Seperti itu. Ini indikator keberhasilannya ya, evakuasi tertib, pesan mudah dipahami atau kurang dari 10 detik, tidak ada korban tambahan ya, tidak ada kepanikan massal, semua pekerja sampai di titik kumpul ya, tidak ada satupun yang tertinggal ya, itu berarti komunikasi darurat atau dalam keadaan darurat ini sudah berhasil. Nah, sudah berhasil ini berarti semua orang selamat di sana. Pak, kalau ada korban gimana? Yang penting tidak ada korban tambahan. Contohnya apa? Oh, mungkin ada pekerja nih. Nah, dia masuk, kalau teman-teman lihat video-video itu kan banyak, ada dia lihat masuk ke suatu tangki ya. Di sana tangkinya adalah tangki yang terbatas, bekerja dalam keadaan terbatas ya. Temannya pingsan, kemudian yang A dan B ini di atas ya, yang C pingsan di dalam, yang B turun nolong, ternyata pingsan juga yang A ya. Akhirnya mau nolong karena tidak punya kompetensi di sana, lapor saja. Nah, itu sebenarnya sudah berhasil. Namun kalau yang A ikut nolong lagi, nah itu berarti tidak berhasil komunikasi daruratnya. Ya. Biasanya kalau orang yang pingsan di kondisi itu biasanya banyak orang yang mau nolong namun akhirnya pingsan di jalan, mau nolong lagi pingsan lagi, mau nolong lagi pingsan karena gas yang tidak terlihat di sana, seperti itu. Jadi ini merupakan indikator keberhasilan, ada 5 ya, seperti itu.
Nah, caranya ketika kondisi darurat agar suatu perusahaan itu mudah dan berhasil ya, maka harus dilakukan yang pertama adalah simulasi. Fire drill boleh, role play boleh, evaluasi ketika sudah melakukan role play atau simulasi tersebut. Jadi harus disimulasikan, tidak hanya dikomunikasikan seperti kita ini, tidak hanya presentasi dan lain-lain, tapi harus disimulasikan dalam kondisi yang sebenar-benarnya. Ya, ada kebakaran, ada alarm ya. Kita melihat respon dari orang-orang ini bagaimana. Apakah dia berespon untuk ke pintu evakuasi atau tidak ya. Kita harus lihat responnya. Apakah nanti responnya baik ya. Mungkin ke assembly point kurang dari 1 menit atau bagaimana ya. Itu harus dilihat semua. Makanya harus dilakukan latihan ketika kondisi darurat terjadi. Bisa berupa fire drill, role play, simulasi dan macam-macamnya itu. Nah, ini prosedurnya biasanya ya. Ini untuk di UNS ya, ini sepertinya ya. Jadi meninggalkan jika alarm berbunyi. Jadi meninggalkan pekerjaan ketika alarm berbunyi, membawa barang berharga ini yang penting maksudnya ya, yang tidak menyulitkan evakuasi. Ini boleh dibawa, boleh. Laptop itu boleh kalian bawa ya. Jadi evakuasi nggak cuma orangnya saja, barang berharga itu ada tanggung jawab tiap masing-masing divisi untuk melakukan evakuasi. Yang berharga apa? Contohnya laptop ya, laptop dibawa. Kemudian tugasnya tim unit K3 ya, tim K3 mengarahkan mengikuti jalur evakuasi menuju assembly point. Ya, mencatat nama korban atau mencatat nama-nama yang sudah dievakuasi. Apabila ada yang terluka, ini di list namanya. Seperti itu. Ini ya prosedurnya, singkat saja. Ini penanganannya ya bisa dilihat mulai dari bagian paling atas ya, kemudian turun ke bawah menghubungi, ini pakai universitas kan, Unhas ya. Oke, itu saja ya, tidak perlu repot-repot ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin Asmi, Nina, Disa, Faaleh, Riko. Asmi mungkin ada mau ditanyakan dari kondisi darurat? Belum, Pak. Belum. Ya, saya akan mencontohkan ya. Semuanya ke whiteboard ya. Ya, ini saya mencontohkan. Kenapa ya ini saya ini struktur organisasi tim tanggap darurat biasanya. Kita belajar struktur organisasi ya. Nah, teman-teman, ada beberapa struktur organisasi yang berbentuk seperti yang di kiri ini. Ada nanti struktur organisasi yang berbentuk nanti seperti di sebelah kanan ini. Sorry. Ya, ini penting karena untuk diketahui teman-teman, karena teman-teman ini kan praktis ya. Ya, teman-teman, bisa dilihat di sini ya. Ya, ada yang di kiri ini, ada kemudian yang kanan ini. Ya.
Kenapa struktur organisasi tanggap darurat ini yang kiri ini? Kenapa ada struktur organisasi yang seperti ini juga? Bedanya apa? Ketika kita melihat struktur organisasi, ya, seperti ini, ya. Ketika kita melihat struktur organisasi seperti ini, ya, itu, ya, ini kan ada, berarti yang paling atas ini adalah ketua atau pemberi instruksi, ya teman-teman. Kemudian di sini mungkin sekretaris atau wakil. Di sini anggota ya, bagian-bagian lain lah. Ada juga yang seperti ini, PM ya, pimpinan perusahaan, ini juga ketua ya. Terus kemudian langsung anggota. Ya. Bedanya apa teman-teman? Nah, antara kedua ini. Ya. Bedanya, ya, kenapa ini dipakai dalam kondisi darurat? Bedanya adalah ketika kondisi darurat terjadi, ya, teman-teman, ini kan biasanya PM nih, project manager, plan manager dan sebagainya. Ketika kondisi darurat terjadi, ya, yang paling atas ini adalah orang yang mengambil keputusan. Kemudian didelegasikan ke sekretaris atau wakilnya. Paling tidak ini harusnya K3, teman-teman. Ya. Sebenarnya kalau K3-nya sudah jalan, ini tidak perlu. Namun biasanya perusahaan yang K3-nya belum jalan itu, ini kita samakan dengan tim tanggap darurat, itu kita samakan dengan tim P2K3 biasanya. Ini biasanya di P2K3. Tim tanggap darurat biasanya pakai yang ini. Namun di perusahaan yang belum jalan K3-nya, ini harus ada wakil ketua atau sekretaris. Ini tim P2K3 seperti ini. Ini sekretarisnya. Ini ketuanya atau PM atau wakil perusahaan. Ini anggota. Sebenarnya dalam P2K3 itu, saya revisi ya teman-teman, dalam tim tanggap darurat itu harusnya seperti ini. Ini hanya ada pengambil keputusan di sini, apakah kondisi darurat akan dilaksanakan atau tidak, ya. Kemudian tim-tim yang di bawahnya ini bukan bagian lagi, ini menjadi tim evakuasi, TE, P3K, ya, pencari korban, ya, seperti itu. Dalam tim tanggap darurat, ya, biasanya seperti ini. Namun ada struktur organisasi yang namanya P2K3. Ini adalah bagian dari organisasi perusahaan. Kalau organisasi perusahaan kan gampang. Ini ada ketua, kemudian ini bawahnya siapa, mirip seperti ini ya. Bedanya antara dua ini, ya, ini sekretaris di sini, ini ketua di sini. Ketua sebagai pengambil keputusan, sekretaris menyarankan, ya, atau sebagai regulatori di sini. Di mana regulatori itu, ya, berarti dia berdasarkan regulasi yang di sini. Apa regulasi K3 yang harus dilakukan, ya? Yang mengambil keputusan tetap yang PM-nya, kemudian PM ke bawah, pimpinan perusahaan, ke bawah ke anggotanya ini. P2K3. Ini namanya struktur organisasi P2K3. Ini dalam perusahaan ya, ada beberapa struktur ini ya. Nah, dalam P2K3 ini ya, teman-teman, ya, itu berarti semua kebijakan diambil oleh ketua, ya, disarankan oleh sekretaris. Ya, jadi sekretaris atau K3 ini sebagai regulatori yang punya regulasi, yang paham regulasi, disampaikan ke ketua untuk dilaksanakan anggotanya. Bedanya dengan tim tanggap darurat ini, ya, bedanya adalah ketua sebagai penanggung jawab atau memutuskan bahwa evakuasi ini dilakukan atau tidak. Kemudian anggotanya ini, ya, bedanya di sini. Kalau ini bagian-bagian lain, ya. Tapi kalau yang sini beda, teman-teman. Bedanya apa? Bedanya adalah yang tim tanggap darurat ini
setiap bagian yang ada di sini ya, tim P3K, evakuasi dan macam-macam itu ya, itu harus mempunyai yang namanya kompetensi. Kompetensi itu wajib bagi orang yang ikut dalam tim tanggap darurat ya. Contohnya ketika tim pemadam ya, berarti harus punya sertifikasi ya, kebakaran, baik kelas D kah, kelas C kah ya, atau kelas B ya, atau bahkan kelas A, harus punya minimal ya kelas D, karena untuk memadamkan kebakaran mula menggunakan apar, benda padat biasanya. Kemudian tim P3K ya, harus mempunyai kompetensi juga di sini. Apa? Menolong korban, kompetensi untuk mengobati, kompetensi untuk memperban, karena tidak mudah memperban itu. Kemudian kompetensi untuk apalagi tim P3K, paling tidak dia tidak takut darah lah dalam P3K ini. Untuk mengangkat korban juga dia harus punya kompetensi tentang itu. Kemudian ya selanjutnya ya, ini mungkin tim P3K sudah evakuasi, ini pemadam P3K, kemudian tim evakuasi. Tim evakuasi harus punya kompetensi juga, harus paham arah di mana bahaya itu berlangsung ya. Harus bisa menjauhkan orang dari bahaya, harus bisa menjauhkan nantinya bahayanya, memitigasinya bagaimana, seperti itu. Jadi dalam tim tanggap darurat ya, itu ada perbedaan struktur organisasi seperti itu. Jadi teman-teman ya, wajib mengetahui nanti struktur organisasi yang ada di perusahaannya, terutama tim tanggap darurat, P3K, dan struktur organisasi yang ada di sana. Siapa yang mengambil keputusan di sini? Jangan sampai nanti salah sasaran. Harus pimpinan tertinggi yang mengambil kebijakan atau keputusan. Pak, mungkin ada teman-teman Faleh di sini yang mau menjadi K3. Pak, saya menjadi K3. Ya. Kemudian saya posisinya di sini nih. Ya. Ketika terjadi kondisi darurat nih, Pak, karena saya belum membentuk ini belum ada. Ya. Apakah saya boleh melakukan evakuasi? Atas perintah saya, ayo semuanya evakuasi yang bawah sini. Jawabannya adalah tidak boleh. Karena apa? Kalian harus punya izin dari pimpinan tertinggi. Walau bagaimanapun, meskipun kalian itu sekretaris atau wakil ketua tulisannya ya biasanya, kalian tidak berhak atau tidak bisa menanggung tanggung jawab ketika nanti mesin berhenti, kerugian berapa persen. Nah, itu tidak bisa. Yang boleh menanggung hanya pimpinan tertinggi. Kecuali ya ketika pimpinan tertinggi ini tidak ada ya, atau mungkin sedang ke Brasil, itu pasti ada PJ yang namanya penanggung jawab. Ketika orang tersebut mungkin diwakilkan siapa, itu boleh ya, atau mungkin diwakilkan ke kamu ya boleh, harus ada suratnya, tapi jangan sampai hanya omongan saja. Kenapa? Karena ketika nanti terjadi kondisi darurat ya, kondisi bahaya, harus segera diputuskan. Tidak boleh berlama-lama ya. Seperti itu. Itu tentang struktur organisasi. Terus tentang tanda tangan juga, yang mengesahkan harus siapa. Nah, teman-teman harus lihat. Nanti ada lagi struktur organisasi yang mungkin ya ini tidak ada. Kemudian ini ada garis putus-putus ya. Di sini ada seperti ini. Ya. Ini ada lagi. Ada yang seperti ini. Ini biasanya kalau yang seperti itu tadi, karena garisnya putus-putus, itu merupakan jalur koordinasi, bukan perintah. Tapi kalau di bawahnya seperti ini jalur perintah ya, bedakan itu ya. Kalau jalur koordinasi berarti kalian dianggap setara, boleh tanda tangan. Kalau kalian di jalur koordinasi mengesahkan sesuatu boleh, mungkin memo kah apakah boleh. Tapi kalau jalurnya perintah, berarti memo tetap harus ditandatangani oleh plan manager, project manager, atau penanggung jawab yang paling
tinggi. Seperti itu teman-teman. Kita belajar tentang struktur organisasi. Ya, paling tidak harus diketahui. Oke. Jadi sudah belajar banyak ya, mulai dari struktur organisasi, belajar kondisi darurat dan lain sebagainya. Kenapa saya menerangkan struktur organisasi tadi? Untuk memperjelas nanti tanggung jawab tim TGD itu seperti apa. Mohon maaf yang tadi yang pertama salah ya. Itu yang satu P2K3, yang satu tim evakuasi. Bedanya hanya di kompetensinya. Jadi berkompeten itu siapa? Seperti itu. Ya. Oke, ini saya sampaikan juga ya materi tadi ya. Saya pakai materinya Bu Rizky ya, dari tim pengajar komunikasi K3 ya. Nanti tidak apa-apa karena materinya sama ya, komunikasi keadaan darurat, makanya saya pilih untuk menjadi materi hari ini ya, seperti itu. Kita tinggal sedikit soalnya materinya ya. Jangan lupa absen hari ini ya teman-teman ya, nanti akan saya buka setelah mata kuliah ini berakhir ya. Jangan lupa absen ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam mata kuliah ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, monggo silakan.